Selamat datang lagi di live kita pada malam hari ini. Tereng deng deng deng. Saya mau coba cara pasang lampu dulu. Bentar ya. Shing. Wih, serem banget. Jadi kayak film horor kalau dari bawah ditembaknya. Bentar ya, saya pasang dulu nih. Iya. Susah banget. Oke, so welcome semuanya. Selamat datang lagi. Selamat malam. Selamat mampir ke live kita pada malam hari ini. Ya, maaf agak sedikit ngaret karena tadi habis meeting seharian full. Ya, hopefully semuanya lagi lancar-lancar, happy-happy, seru-seru selalu. Ya, selamat malam juga Kak Alvin, Kak Rama, Kak Feni. Welcome Kak Dian. Selamat datang Kak Maya, Kak Sri Wahyuni. Selamat datang juga Kak Anita. Selamat datang Kak Rika. Welcome semuanya. Halo Kak Elin juga sudah masuk di Instagram. Ada Kak Sri di Facebook. Kak Maya di Insta juga. Selamat datang semuanya. Welcome back. So hari ini tadi session sama beberapa orang. Ya, masuk lagi tentang kecemasan lagi ya. Emang kayak kasus kecemasan ini cukup banyak ya. Terus salah satu tema yang besar juga terkait dengan tapi tadi ada juga yang session yang pas pagi itu ngebahas tema yang lain ya. Jadi pengharapan besar ya. Jadi sebuah pengharapan besar itu seringkali nyangkut di bawah sadar kita dan bikin kita bergerak dari keharusan karena pengharapan ya sangat-sangat besar sekali. Nah, dalam hidup kita pasti punya pengharapan masing-masing. Dan ketika pengharapannya begitu besar sekali, itulah kenapa kalau selalu kayak di Dio itu sering dibilang lepaskan saja pengharapanmu, salah satunya di situ ya, supaya biar bisa lebih ringan. Nah, cuman overall hari ini mungkin ngebahas tentang tema yang lain karena ini ada salah satu tema request ya, yaitu ngebahas tentang bencana ya. Jadi bencana memang salah satu hal yang mungkin yang kita tidak inginkan, dan bencana ini buat setiap orang bisa beda-beda ya. Jadi kayak bencananya si A sama bencananya si B mungkin beda-beda ya. Dan kalau saya sendiri dulu mungkin pernah ngalamin kayak gempa bumi dulu, terus ada banjir gitu ya. Tapi bencana itu bisa jadi juga kalau buat saya dulu yang paling dominan yang bikin saya takut banget gitu ya, sampai jadi paranoid dan jadi fobia saya sendiri, itu adalah kerusuhan ya. Waktu dulu di Mei 98, kalau di Indonesia Anda tahu ya, itu sangat populer sekali zaman dulu. Dan itu sangat-sangat bikin traumatis sekali buat saya karena waktu itu saya masih kecil, terus sangat-sangat mencekam banget kondisinya waktu itu. Dan waktu kecil pun mesti ikutan ronda gitu ya kan, karena masih usianya SMP tapi harus ikut istilahnya di jajaran depan gitu buat mengamankan lingkungan perumahannya saya. Nah, jadi itu sesuatu yang buat saya pribadi sangat signifikan dan sangat mengerikan. Nah, setiap orang punya bencananya di pikiran mereka masing-masing nih. Jadi setiap kali, mungkin kalau yang satu, misalkan mama saya kemarin ini pernah pas lagi bencana kena banjir, terus banyak kerugian nih. Jadi kayak barang-barang banyak yang rusak segala macem gitu ya. Nah, itu juga jadi bencana yang menyulitkan keluarga kita juga. Nah, terus jadi banyak ya di luar sana mungkin yang punya ketakutan terhadap bencana. Kalau misalkan pernah ngalamin bencana, terus ataupun ketakutan yang berlebihan kalau misalkan suatu saat nanti bencana kan kita nggak tahu. Ibaratnya kayak misalkan ada yang ngisukan menurut dari BMKG katanya ini bakalan Jakarta tuh akan ada gempa besar segala macam, yang mega trust itu sempat juga isunya yang sangat kondang sekali, saya lihat di share kepada banyak orang gitu ya. Nah, bukannya berarti kita jadi ibaratnya nggak mempersiapkan pelampung kalau misalkan kapalnya kita naik kapal gitu ya. Kita tentu nggak ada yang mau bencana itu datang dalam kehidupan. Tapi kadang ada orang yang kayak sangat-sangat ketakutan sekali kalau bencana itu akan datang. Nah, ini udah masuk ke kategori fobia ya. Jadi kayak cemas banget, misalkan khawatir banget secara berlebihan gitu ya, dan akhirnya menimbulkan ketakutan yang ekstrim ya. Jadi kayak apa-apa jadi kayak nggak bisa tenang, resah selalu. Kayak misalkan ada teman saya begitu hujan petir, dia langsung ngerasain kayak ketakutan gitu. Kalau dulu saya pernah yang tanganin itu nggak sampai 5 menit juga ya, waktu itu live di depan puluhan orang. Ada satu yang kakak dia itu punya trauma karena tsunami Aceh ya. Jadi kayak keluarganya pada ada yang meninggal gitu ya. Nah, jadi sangat traumatis sekali. Sampai saat itu ketika ngedengar kayak suara gemuruh gitu ya, kayak misalkan suara
ada suara motor misalkan mobil yang kenceng yang gitu, itu dia langsung kayak langsung panik sekali gitu, takutnya minta ampun. Nah jadi sampai ke level yang kayak begitu tidur tuh sulit banget, apalagi dia tinggalnya kan di pinggir pantai. Jadi selama bertahun-tahun tuh setelah kejadian itu rasanya tuh sangat nggak nyaman sekali ya, karena terus-terusan kayak ngerasain takut yang sangat-sangat berlebihan. Nah, bencana itu yang kita takutkan bisa macam-macam. Misalkan seseorang takut terhadap sakit. Kalau misalkan dia sakit, itu dianggap sebagai bencana di bawah sadarnya. Sehingga jadi ketakutan banget kalau nanti suatu saat saya sampai sakit bagaimana misalnya. Ya sakitnya sih belum ada. Cuman seolah-olah dia meramalkan nanti saya akan sakit misalnya. Atau bencananya belum ada. Tapi dia meramalkan nanti pasti akan ada bencana. Misalnya seperti itu ya. Jadi akhirnya hidupnya sehari-hari diisi dengan ketidaktenangan gitu. Nah sama kayak saya dulu, setiap kali ada kabar mau ada demo besar, saya selalu lari ke luar negeri, kabur gitu ya. Karena apa? Saya sangat takut sekali, ketakutan yang sangat ekstrim ya. Jadi kayak begitu ada kabar ini mau demo, itu mau demo ya, apalagi selama pemilihan presiden, pemilihan gubernur, demonya banyak banget misalnya ya. Jadi setiap kali ada demo besar, turun ke jalanan, saya kabur ke luar negeri karena takut gitu ya. Jadi orang lihatnya, wah nih Pak Reo keluar negeri melulu gitu ya. Padahal sebenarnya keluar negeri tuh ketakutan gitu ya. Jadi takut banget kalau gua sampai mati gimana. Ya mati sih mungkin nggak takut ya. Lebih kayak takut ngeliat orang-orang yang dicintai itu misalkan kenapa-napa. Ya jadi kayak itu jadi fear-nya saya sendiri gitu. Jadi kayak sangat-sangat takut. Jadi saya sampai prepare gitu ya di rumah saya dulu. Ya itu senjata tuh banyak ya, kayak pedang, terus ada buat mukul gitu, terus kayak naro ya, perangkap apa segala macem lah ya, udah kayak di film Home Alone kalau Anda nonton ya. Jadi kayak saking takutnya itu luar biasa ya, jadi kayak ekstrim dan mikirin berbagai skenario yang ada. Misalnya kalau saya misalkan amit-amit ada diserang dari pintu sebelah sini, saya harus lakukan apa gitu ya, kayak udah sangat-sangat ekstrim ya. Ini udah masuk kategorinya fobia ya, karena kayak nggak mau, pokoknya kalau ada demo nggak mau keluar, kalau ada demo maunya keluar negeri misalkan. Sampai berantem berkali-kali sama istri saya karena istri saya bilang udahlah di rumah aja gitu, nggak usah pusing. Tapi kalau saya udah nggak ada, kita harus pergi gitu ya. Nah dan berkali-kali terjadi keributan sampai seperti itu. Terakhir kali saya sampai bilang udah pokoknya saya mau pergi, kalau nggak pergi terserah kamu mau ikut apa enggak ya. Saya udah beli tiket ya, terakhir itu tiket ke Jepang 2 suami istri barengan. Terus istri saya bilang udah saya nggak mau pergi. Habis itu tiketnya dihangusin tuh dua-duanya. Ya jadi saya bilang kalau kamu nggak mau pergi ya udah saya pergi aja. Ya udah sana pergi aja kata dia gitu. Aku udah nggak peduli, dia bilang begitu ya. Jadi akhirnya ya mungkin dari situ saya mulai muter otak lagi. Oke, mau sampai kapan saya begini terus gitu. Saya datang ke sana kemari nggak selesai ya. Saya datang ketemu ada satu coach yang malah saya terus-terusan kayak tanyain ini kenapa ya, gimana caranya ngeberesin ini, tapi kan begini coachnya sampai marah sama saya. Oke, kalau lo mau mikir begitu ya terserah lo deh, kata dia gitu. Ya, lo kalau belum siap berubah, udah lo gak usah berubah. Lo jangan memaksakan pendapat lo terhadap kita semua. Ya dibilang kayak gitu. Saya langsung diam. Oke, shit. Di depan kelas gitu. Ya kan? And then ya begitulah sih. Kalau misalkan kita lagi kebawa sama emosi kita kehilangan sanity-nya kita, atau kita kayak nggak sadar gitu, kayaknya susah banget buat kita kayak berpikir secara logik ya kan, dan akal sehat kita tuh kayak hilang. Dan itu berlaku di semua emosi di dalam kehidupan kita, dan juga itu berlaku di semua persoalan kehidupan sebenarnya. Jadi mungkin di antara kita punya banyak challenge-nya masing-masing gitu ya, dan setiap challenge, setiap tantangan punya beban emosinya masing-masing yang nyangkut, yang kalau kita nggak beresin ya dia akan terus seperti itu. Dan kalau misalkan Anda punya kayak problem defaultnya yang tentang bencana yang pernah ada dalam hidup Anda, saya nggak tahu sih apa sih yang menurut Anda bencana yang Anda mungkin kayak khawatirkan atau takutkan yang ada dalam hidup Anda. Mungkin takut bisnisnya berantakan kah, atau mungkin pandemi gitu ya kan, banyak orang kayak ketakutannya masing-masing. Nah apa yang menurut Anda definisi bencana yang Anda miliki dalam diri Anda yang membuat Anda mungkin merasa takut? Ayo coba kasih tahu ya. Apa contohnya kalau misalkan bencana-bencana yang muncul seperti apa yang Anda rasakan kayak gitu. Oke. So, dan kapanpun Anda merasakan ini semua dan Anda menyimpannya, kapanpun hal
ini menjadi bencana bagi Anda, sehingga Anda menyimpan energi yang signifikan karenanya. Apapun yang pernah Anda pelajari, lihat, dengar, rasakan, alami, pelajari dari masa lalu yang membuat Anda jadi merasa khawatir, ataupun cemas, ataupun takut, ataupun segala hal lainnya yang Anda rasakan, yang dibutuhkan oleh tubuh fisik Anda untuk dilepaskan. Apapun yang menciptakan rasa ini, sadari semuanya. Terima, ikhlaskan, lepaskan, cabut, batalkan, tidak katakan lepaskan semua. Tarik nafas pelan. Terima, ikhlaskan, dan lepaskan, hembuskan. Dan semua rasa yang ada tersisa dalam diri Anda, sadari, terima, ikhlaskan, lepaskan, cabut, batalkan, tidak katakan lepaskan semua. Tarik nafas pelan. Terima, ikhlaskan, dan lepaskan, hembuskan. Oke, apa bencana yang Anda definisikan di dalam diri Anda dan kehidupan Anda? Semua hal terkait dengan hal ini yang ada, sadari, terima, ikhlaskan, lepaskan, cabut, batalkan, tidak katakan lepaskan semua. Tarik nafas pelan. Terima, ikhlaskan, dan lepaskan. Dan semua rasa yang terkait dengannya yang ada dalam diri Anda, sadari, terima, ikhlaskan, lepaskan, cabut, batalkan, tidak katakan lepaskan semua. Tarik nafas pelan. Terima, ikhlaskan, dan lepaskan, hembuskan. Dan semua rasa yang tersisa, semuanya dicabut, dikatakan, tidak katakan, dilepaskan semua. Tarik nafas pelan. Terima, ikhlaskan, dan lepaskan, hembuskan. Oke, coba dicek apa yang dirasakan sekarang. Hopefully doaku sudah lebih ringan ya. Karena setiap orang punya challenge-nya beda-beda semua. Jadi ya begitulah. Kalau misalkan kita simpen, ya jadi nyangkut, jadi rasanya nggak enak ya. Jadi perlu kita lepaskan semua. Oke, coba dicek. Kalau udah ringan, udah happy, kasih tahu saya. Oke, ada yang bilang jadi nangis ya. Oke, apa yang membuat Anda nangis? Perhatikan semuanya. Rasa apa yang men-trigger Anda? Apa yang membuat Anda menangis? Dan semua hal yang menciptakan hal itu dalam diri Anda, perhatikan semuanya. Sadari, ikhlaskan, lepaskan, cabut, batalkan, tidak katakan lepaskan semua. Tarik nafas pelan. Terima, ikhlaskan, dan lepaskan, hembuskan. Dan apa yang menciptakan rasa ini dalam diri Anda? Apa pemikiran yang ada? Apa kata-kata, kalimat belenggu, keperasaan, ucapan, keputusan, ketidakingginan, ketidakikhlasan yang ada terkait dengan hal ini dan semua pengalaman yang pernah terjadi? Sadari, terima, ikhlaskan, lepaskan, cabut, batalkan, tidak katakan lepaskan semua. Tarik nafas pelan. Terima, ikhlaskan, dan lepaskan, hembuskan. Pertanyaan, kenapa energi positif selalu diterapkan, tapi ada aja dari orang gangguan yang sangat negatif, menggoda ketenangan hidup? Oh, oke. Kenapa energi positif selalu diterapkan tapi ada aja gangguan yang sangat negatif, orang gangguan? Nomor satu, kalau misalkan masih ada terus yang datang dan mengganggu terus, ya berarti Anda masih menyimpan emosi yang tanpa Anda sadari mengundang hal tersebut dalam kehidupan Anda. Jadi walaupun kalau misalkan ibaratnya Anda punya program negatifnya, walaupun Anda isi dengan energi positif, kayak program positif, kayak Anda sugesti diri Anda, kayak Anda lakukan afirmasi banyak-banyak, itu akan tetap hadir ya. Jadi masalah-masalahnya, orang-orang yang mengganggu itu akan tetap datang karena secara tidak Anda sadari Anda yang mengundangnya sendiri ya. Jadi satu-satunya cara untuk terbebaskan adalah dengan clear all, melepaskan semuanya, baru bisa terlepaskan secara total ya, seperti itu. Ada yang bilang mual, ada yang bilang pusing. Nah, setiap dari Anda mungkin punya definisi yang berbeda ya. Ada yang udah nguap dan plong. Oke, coba perhatikan semua rasa yang ada yang menciptakan rasa ini dalam diri Anda, apapun itu. Entah berdebar, entah rasa nggak nyaman, nggak enak, atau apa. Perhatikan semua rasanya dan apa yang menciptakan rasanya. Oke, sentuh tangan Anda di bagian yang nggak enak ya. Dan semua reaksi fisik yang muncul diakibatkan oleh emosi apapun yang ada dalam diri Anda. Dan semua hal yang menyebabkannya, apapun yang menciptakan hal ini dalam diri Anda. Semua hal terkait dengan hal ini, sadari, terima, ikhlaskan, lepaskan, cabut, batalkan, tidak katakan lepaskan semua. Tarik nafas pelan. Tahan, terima, ikhlaskan, dan lepaskan, hembuskan. Dan semua pemikiran Anda terkait dengan bencana, bahaya, dan semua hal terkait dengannya, rasa yang tersimpan karenanya, dan semua yang tercipta akibat dari semua pengalaman di masa lalu, peristiwa, ataupun semua keengganan, ketidakikhlasan untuk melepaskan segala hal terkait dengan yang ada, sadari, terima, ikhlaskan, lepaskan, cabut, batalkan, tidak katakan lepaskan semua. Tarik nafas pelan. Terima, ikhlaskan, dan lepaskan.
Dan semua rasa yang tersisa semuanya dicabut, dibatakan, tidak katakan, dilepaskan. Tarik nafas pelan, tahan, terima, ikhlaskan, dan lepaskan. Hembuskan. Katanya Kak Ayi, Kak Vera menguap-nguap terus. Kak Helmi malah ketiduran. Aduh, ini emang nih kelas nggak, kenapa namanya di OETRT online ya? Kalau misalkan nggak online nanti pada tidur di kelas semua rame-rame ya. Ada yang nguap, ada yang tidur, ada yang kentut, ada yang sendawa ya. Jadi komplit banget gitu ya semuanya. Oke, so anyhow, hopefully ngebantu Anda untuk melepaskan sedikit atau banyak. Ya, saya juga nggak tahu ya sampai selevel mana. Ya, hopefully lebih ringan, lebih plong ya. Ini katanya Kak Agustina lebih plong. Oke, sip, mantap. Katanya Kak Maya jadi ngantuk, yes. Nah, habis ini silahkan langsung tidur saja ya. So, thank you buat semua yang udah datang mampir hari ini live-nya. Nanti kita kapan-kapan live lagi besok ya. Sip, katanya Kak Nurmila ngena banget temanya. Oke, sip, mantap. Ada YouTube-nya gak kok? Ada, silakan dicek aja di OETRTO ya. Jadi dibuka aja. Luar biasa katanya Kak Linda. Sip, sama-sama. Thank you. Sampai ketemu lagi besok. Kita lepaskan lagi beban emosinya ya. See you again. Bye-bye. Dah. Thank you.